Tragedi pembantaian manusia Perang Sampit Dayak versus Madura. Sekitar Februari 2001 telah terjadi satu peristiwa pertumpahan darah dan bersejarah di Pulau Borneo, dengan pengkhususan lokasinya adalah di Kalimantan Tengah, Republik Indonesia. Tragedi hitam ini telah merenggut lebih dari 600 nyawa antara suku Dayak Kalimantan dan juga bangsa Madura, termasuk anak-anak. Di dalam tragedi hitam ini juga telah melibatkan lebih dari 100.000 orang bangsa Madura yang telah kehilangan tempat tinggal dan mata pencarian. Tragedi hitam yang menjadi paparan Borneo Oracle ini adalah apa yang dikenali sebagai Perang Sampit, konflik Dayak versus Madura. Perang Sampit merupakan perang di antara dua etnis di Kalimantan Tengah, yaitu antara masyarakat pribumi Dayak dengan satu bangsa dari Pulau Madura yang dikenali sebagai bangsa Madura. Puncak tercetusnya perang berdarah, menurut ceritanya, ketegangan antara dua rumpun masyarakat Indonesia telah lama berlaku dan ianya menjadi semakin tidak terkawal sekitar 18 Februari 2001 apabila satu peristiwa yang melibatkan dua orang bangsa Madura diserang oleh masyarakat pribumi Dayak Kalimantan Tengah. Kejadian ini pun berlaku di Sampit, Kalimantan Tengah, dan karena itulah ianya dinamakan Perang Sampit. Sebenarnya ada 1001 alasan mengapa perang ini terjadi, dan kedua-dua pihak maupun di Dayak Kalimantan Tengah dan juga Madura mempunyai alasan yang tersendiri mengapa dan kenapa perang ini harus meletus. Mengikut sumber diceritakan bahwa asal kepada konflik ini adalah peristiwa yang melibatkan pembakaran sebuah rumah dari etnis Dayak oleh Madura karena satu perselisihan faham, dan bertindak daripada itu etnis Dayak tersebut membalas dendam dengan membakar rumah di kawasan penempatan Madura di Kalimantan Tengah. Dari versi laporan Profesor Usop dari Persatuan Masyarakat Dayak Kalimantan menyatakan bahwa apa yang dilakukan oleh etnis pribumi adalah dasar ingin mempertahankan diri, karena ada sumber mengatakan bahwa bangsa Madura itu sendiri yang memulaikan karena kalah judi. Di dalam permainan judi tersebut, salah seorang daripada etnis Dayak telah disiksa sebelum dibunuh oleh bangsa Madura karena gagal menjelaskan hutang judi tersebut. Hal ini terjadi pada 17 Desember tahun 2000. Perang Sampit ini bukan hanya terjadi di Sampit, malah juga ianya merebak ke bandar-bandar di Kalimantan. Yang lain contohnya di Sambas. Di Sambas ini tidak kurang jumlah penduduk Madura juga menghadapi nasib sama. Di dalam Perang Sampit ini lebih kurang 100 kepala Madura berpisah daripada badan apabila etnis Dayak Kalimantan menjalankan perang memenggal kepala atau ngayau, yang juga merupakan salah satu daripada adat warisan Dayak sejak dahulu lagi. Walaupun adat ngayau telah lama ditinggalkan, namun apabila berperang ianya kembali semula, dan siapa boleh mengatakan tidak, karena itu adalah budaya. Akibat adanya pertingkaian yang melibatkan nyawa telah memaksa pemerintah Republik Indonesia untuk menghantar sejumlah besar angkatan bersenjata Republik Indonesia atau ABRI dan juga polisi Indonesia untuk menjernihkan suasana. Tugu perdamaian. Hanya selepas beberapa waktu barulah keadaan pulih seperti sedia kala. Namun begitu bangsa Madura telah lama sekali tidak dibenarkan untuk tinggal di Kalimantan, dan akhirnya memaksa mereka untuk meninggalkan bumi Kalimantan dan kembali ke Madura ataupun ke wilayah Republik Indonesia yang lain. Hakikatnya banyak rentetan kepada peristiwa hitam ini terjadi, tetapi yang menjadi puncak sebenarnya adalah rasa tidak puas hati Dayak Kalimantan ini sebenarnya sudah berlaku lebih lama daripada itu, karena hakikatnya Madura bukanlah orang asal di bumi Kalimantan. Analisis faktor terjadinya Perang Sampit. 1.
polemik transmigrasi. Penduduk Madura tiba di Kalimantan melalui program transmigrasi yang dicanangkan oleh pemerintah kolonial Belanda dan dilanjutkan oleh pemerintah Indonesia tahun 2000. Transmigran membentuk 21% populasi Kalimantan Tengah. Polemik dampak transmigrasi ini menimbulkan persaingan antara warga Dayak dan Madura. Suku Dayak tidak merasa puas dengan persaingan yang terus datang dari warga Madura yang semakin agresif. Hukum-hukum baru telah memungkinkan warga Madura memperoleh kontrol terhadap banyak industri komersial di provinsi ini seperti perkayuan, penambangan, dan perkebunan. Yang kedua, pembakaran rumah seorang suku Dayak. Rumor mengatakan bahwa kebakaran ini disebabkan oleh warga Madura dan kemudian sekelompok anggota suku Dayak mulai membakar rumah-rumah di pemukiman Madura. Namun insiden ini belum dapat dibuktikan adanya pastinya bahwa konflik yang terjadi di antara suku ini menimbulkan situasi yang mencekam terutama di tanah Kalimantan. Ketiga, upaya saling membela diri. Profesor Usop dari Asosiasi Masyarakat Dayak mengklaim bahwa pembantaian oleh suku Dayak dilakukan demi mempertahankan diri sebagai beberapa anggota mereka diserang. Selain itu, juga dikatakan bahwa seorang warga Dayak disiksa dan dibunuh oleh kelompok warga Madura setelah sengketa judi di desa Kerengpangi pada 17 Desember 2000. Entah mengapa, suku Dayak cenderung tidak akur dengan suku Madura. Padahal, selain suku Madura di Kalimantan sendiri telah berdatangan suku lain. Pada faktanya, suku Dayak tidak memiliki sengketa dan konflik lain selain dengan suku Madura. Analisis konteks kewarganegaraan, konteks HAM, banyak sekali pelanggaran HAM yang terjadi di tragedi Perang Sampit ini. Kita sebagai manusia memiliki hak untuk hidup, hak untuk tinggal dengan rasa aman, dan hidup untuk kesetaraan. Tetapi yang kejadian ini kita mengetahui bahwa masih banyak pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia. Hanya karena perpecahan dan perbedaan pendapat dan juga rasa prasangka menurut etis masing-masing adalah yang terbaik. Konteks identitas sosial. Meskipun sama-sama warga negara Indonesia, masih banyak orang-orang yang menganggap bahwa setiap suku karena memiliki budaya yang berbeda-beda dan juga pendapat yang berbeda-beda bukanlah salah satu dari bagiannya. Mereka masih banyak yang menganggap bahwa suku, ras, etnis merekalah yang paling benar dan akhirnya menyebabkan perang ini terjadi. Dan untuk konteks integrasi sosial, terjadi disintegrasi, yaitu keadaan tidak bersatu padu yang hilangnya keutuhan atau persatuan serta menyebabkan perpecahan dan menyebabkan perang ini terjadi.